Wih ya, Wah, lo. gede gitu kan. Gede. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus, kanal yang bercerita tentang bumi kita. Kali ini saya akan memperbarui informasi perkembangan aktivitas Gunung Merapi yang hingga sepekan atau seminggu setelah erupsi cukup besar pada 11 dan 12 Maret 2023 menunjukkan perkembangan yang masih signifikan, meskipun secara umum aktivitas vulkaniknya cenderung untuk menurun, kegempaannya menurun. Dan berikut ini adalah laporan yang saya rangkum, saya resumekan dari apa yang sudah disampaikan oleh BPPTKG Yogyakarta sebagai lembaga yang punya otoritas untuk memantau, menganalisis, dan memutuskan status aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Dan jadi laporannya adalah periode pada pengamatan tanggal 10 sampai 16 Maret, artinya ini ada di periode ketika terjadi beberapa kali erupsi besar yang menimbulkan awan panas guguran. Ya, jadi selama sepekan ini terjadi, ya menurut catatan BPPTKG terjadi 68 kali awan panas guguran mengarah ke barat daya, yaitu persisnya mengarah ke hulu Kali Bebeng dan Kali Kerasa dengan jarak luncur berkisar antara 1.500 hingga 4.000 meter dari puncak. Serangkaian awan panas guguran yang cukup besar terjadi tanggal 11 dan 12 Maret 2023 menyebabkan hujan abu dengan intensitas yang bervariasi pada sektor barat dan barat laut hingga utara Gunung Merapi, yaitu meliputi Kecamatan Dukun Sawangan, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ambarawa, Jambu, Sumowono, Prengapus, Banyu Biru, Bawen di Kabupaten Semarang. Nah, data lain yang terkait dengan aktivitas vulkanik Merapi adalah menyangkut soal morfologi di kubah lava puncak barat daya. Ya, jadi pasca peristiwa 11 dan 12 Maret, maka kubah tengah teramati tidak mengalami banyak perubahan. Sedangkan morfologi kubah barat daya teramati adanya perubahan yang signifikan. Volume kubah lava barat daya, yaitu di puncak barat daya sebelum erupsi 11-12 Maret terhitung sebesar 2.759.100 meter kubik, sedangkan volume yang gugur pada erupsi diperkirakan sebesar 1.072.800 meter kubik. Volume kubah barat daya terukur terkini menjadi sebesar 1.686.200 meter kubik, dan kubah tengah tetap bervolume sekitar 2.312 meter kubik atau 2,3 juta meter kubik. Dan aktivitas vulkanik masih didominasi oleh kegempaan akibat guguran lava, dan saya ingin menunjukkan perkembangan yang sepertinya cukup signifikan, yaitu menyangkut titik-titik atau spot-spot guguran material. Dan yang teramati secara visual adalah guguran juga terjadi dari bagian puncak kubah lava barat daya. Kalau tadinya kita mengamati pada peristiwa 11 dan 12 Maret 2023 terjadi longsoran atau ambrolnya material lava di bagian tengah atau bawah kubah lava, tetapi pada Sabtu, ya 18 Maret 2003 tampak terjadi guguran material dari bagian atas atau permukaan kubah lava barat daya, seperti bisa disaksikan di video ini. Ya, tampak jelas bagian yang ambrol adalah di bagian atas atau permukaan kubah lava dan masih menyala merah. Artinya begitu terbuka, kulitnya itu terbuka, maka bisa dilihat bahwa bagian
dalamnya itu masih menyala atau lava pijar. Kita belum mendapatkan informasi terkini apakah guguran material yang berasal dari bagian atas atau permukaan kubah lava barat daya ini akibat desakan material magma dari dalam ataukah karena pengaruh gravitasi atau posisi kubah lava di puncak yang memang rentan. Tetapi dalam video dan foto yang lain ini teramati memang di bagian kubah lava puncak barat daya ini, maka asap itu muncul di semua spot atau di banyak spot. Artinya ini merata ya, dan potensi untuk terjadi di bagian permukaan lain di kubah lava barat daya ini menjadi lebih besar, dan ini bisa disaksikan per Minggu 19 Maret 2023 pada sekitar pukul 5 ini masih terlihat guguran-guguran besar ya, cukup besar, dan lava pijar masih bisa kita saksikan seperti di video ini. Dan pemirsa, situasi secara umum di wilayah Kaliurang relatif normal-normal saja. Masih banyak masyarakat yang beraktivitas, ada yang outbound, ada yang makrab, ada yang jalan-jalan, wisata juga seperti biasa saja. Dan situasi masyarakat secara umum juga rileks, santai, banyak yang menghabiskan waktu di akhir pekan ini untuk menghirup udara segar di kawasan Kaliurang yang masih dibuka untuk umum. Dan secara visual memang pagi menjelang siang pada Minggu 19 Maret ini puncak atau Gunung Merapi tidak terlihat karena kabut yang sangat tebal. Sempat terlihat pada pagi-pagi dan dari tadi malam juga sesekali terlihat, tetapi kabut sekarang dan tidak teramati sama sekali pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, jadi yang cukup signifikan yang bisa saya update dan saya bagikan adalah ada guguran yang berasal dari bagian permukaan kubah lava puncak barat daya, dan ini teramati secara jelas dari arah Kaliurang berguguran begitu. Kemudian sebagian ada yang mengarah ke Hulu Kali Boyong, sebagian besar masih ke sektor barat daya yaitu Hulu Kali Kerasak dan Kali Bebeng. Demikian yang bisa diupdate dari perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam status siaga sejak 5 November 2020. Sudah 2 tahun lebih berlangsung dan masih terus mengeluarkan material vulkanik dari dalam perut gunung. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Salam sehat dan salam tangguh.